IPK Diploma 3. Hari ini saya akan mengerjakan UTS Cloud Computing, yaitu mereview sebuah aplikasi. Saya akan mereviewkan sebuah aplikasi Shopee. Oke, kita langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Shopee, mulai dari kapan didirikan hingga di mana Shopee itu awal dipakai. Oke. Apa itu Shopee? Shopee itu adalah online shop yang berdiri pada tahun 2009 dan diluncurkan di tahun 2015 di Singapura. Lalu sejarah Shopee. Pada tahun 2009, Shopee itu didirikan oleh Forrest Li. Lalu pada tahun 2015, Shopee itu mulai diluncurkan di Singapura. Jadi Shopee itu awal pakainya itu adalah di negara Singapura sebelum Indonesia. Lalu tahun 2017 Shopee mendapat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjualan dari lebih dari 180 juta produk aktif. Pada tahun ini juga Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto atau GMV sebesar 1,6 US dollar dan di Malaysia menjadi situs online shop ketiga yang paling banyak dikunjungi. Pada tahun 2018, maaf saya kembali. Oke. Pada tahun 2018, Shopee memiliki nilai total GMV sebesar 2,7 juta US dollar. Pada tahun 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee. Adapun visi misi dari Shopee, visinya itu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia, dan misinya itu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Selain itu, Shopee juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan dari Shopee itu sendiri. Kelebihan dari Shopee itu yang pertama, kemudahan dalam menginput gambar produk yang akan dipasarkan di sana, maksimum hingga 9 gambar dapat diupload secara bersamaan di Shopee. Lalu, yang kedua, pada bagian penjualan terdapat fitur yang akan mempermudah penjualan kita menanti pembayaran produk yang harus dikirim hingga status transaksi yang sudah selesai. Lalu yang ketiga, adanya fitur khusus atau barang blokir yang dapat memudahkan pengguna ketika ada masalah pada produk yang dijual. Yang keempat, fitur varian. Produk yang akan mempermudah dan sangat cocok untuk penjualan produk yang memiliki ragam warna, motif, atau ukuran. Yang kelima, terdapat fitur untuk mengambil foto dari Instagram dan menambahkan hashtag hingga 18 maksimum hashtag. Jadi kalau misalnya kita ingin mengupload barang penjualan kita bisa ambil gambar itu bebas dari file manapun, bisa dari Instagram atau galeri, semua itu bisa. Yang berikut adalah aplikasi tersedia untuk Play Store, Android, dan iTunes atau Apple. Yang ketujuh, saat ini masih banyak program promosi seperti penangguhan ongkos kirim lewat JNE, promosi di halaman depan masih gratis. Jadi ini maksudnya seperti ini. Saat kita mulai melakukan program promosi seperti mau mengirim sebuah produk atau promosi, itu tulisnya bahwa
sebenarnya dia gratis, padahal di saat melakukan pembayaran lewat JNE itu masih ada penangguhan ongkos kirimnya untuk JNE. Yang berikut adalah yang ke-8, tidak memiliki batas pada produk yang akan dijual di sini. Yang ke-9, memiliki peluang yang masih sangat besar dan menjanjikan karena belum terlalu populer sehingga masih belum banyak online shop yang menggunakan Shopee. Next, kita lanjut di kekurangan Shopee. Di sini saya akan menjelaskan 8 kekurangan Shopee. Kekurangan Shopee yang pertama itu adalah adanya bagian pembeli atau penjual sehingga terkesan tidak efisien dan rumit. Yang kedua, untuk promo ongkos kirim gratis, syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan merepotkan. Yang ketiga, tampilan deskripsi produk yang dinilai kurang menarik perhatian para calon pembeli. Keempat, pencarian dana ke rekening yang terhitung sangat lama setelah proses transaksi sukses. Yang berikut, terkadang situs sulit diakses atau bahkan lambat pada jam-jam tertentu. Yang keenam, walaupun dapat menginput gambar dalam jumlah yang relatif banyak, namun beberapa kasus terkadang upload gambar tersebut sering gagal. Selain gambar, kekurangan yang ketujuh itu, selain gambar ketika menginput non-resi, via aplikasi pun sering gagal. Yang terakhir, yang ke-8, market page online terbaru ini juga tidak menyarankan dropship. Itu adalah kekurangan dan kelebihan dari Shopee. Ini masih profil dari Shopee. Yang berikut, alamat kantornya itu Shopee itu kantornya besar, jadi banyak cabang. Yang berikut, alamat kantor pusat Shopee itu ada di negara Singapura. Di sini ada panduan Shopee. Di sini ada panduan Shopee. Jadi kalau kita mau punya Shopee itu, yang pertama itu harus ada aplikasi Shopee tersendiri. Harus itu daftar, terus cara buka toko Shopee, cara berjualan di Shopee, cara daftar gratis ongkir Shopee, cara belanja di Shopee, dan koin Shopee. Jadi ini yang saya sebutkan tadi itu merupakan panduan Shopee atau fitur-fiturnya juga. Oke, next di sini saya lanjut menjelaskan fitur-fitur dari Shopee. Jadi ini, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur terbaik dari Shopee. Yang pertama itu adalah dia gratis ongkir. Dia gratis ongkir ini. Ini adalah fitur yang pertama. Fitur pertama yang dimiliki oleh Shopee adalah fitur yang bernama Shopee gratis. Shopee gratis ongkir. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Shopee adalah adanya program gratis ongkir yang memudahkan penjualan dan pembeli di Shopee. Penjualan bisa mendaftarkan tokonya dengan fitur gratis ongkir di Shopee dengan cara sangat mudah. Biasanya diperlukan beberapa hari untuk mengaktifkan fitur gratis ongkir ini. Dan jika sudah disetujui, pada postingan produk akan muncul tulisan gratis ongkir. Yang fitur yang kedua adalah Cash on Demand atau COD. Ini adalah tampilan slide dari fitur kedua COD. Fitur yang dimiliki oleh Shopee adalah Cash on Demand atau yang biasa kita tahu dengan COD.
COD merupakan fitur di mana bisa melakukan pembayaran di tempat saat barang sampai. Untuk menggunakan fitur ini, kawan Kledo harus menggunakan ekspedisi dari JNT dengan cara saat check out, pilih bayar di tempat dan pilih pembayaran. Jadi kita kalau ingin melakukan pembelian barang lewat Shopee dalam jarak yang jauh, misalnya dengan pulau atau negara, kita bisa pilih fitur COD atau bayar di tempat. Yang ketiga adalah cashback and voucher. Fitur ketiga yang dimiliki Shopee yang semakin memanjakan penggunanya adalah fitur cashback dan voucher yang akan memberikan potongan saat pembelian. Cashback di Shopee ada dua jenis, yaitu dalam bentuk Shopee Pay atau dalam bentuk Shopee Coin. Dua-duanya bisa digunakan untuk memotong pemotongan belanja selanjutnya. Untuk mendapatkan fitur ini cukup dilakukan klaim pada saat penawaran dan saat check out. Penggunaan memasukkan voucher tersebut sebelum menyetujui pembayaran gampang dibuka. Fitur keempat yaitu Shopee Coin dan Shopee Play. Ini adalah slide dari fitur keempat Shopee Coin atau Shopee Play. Shopee Coin dan Shopee Coin dan Shopee Play. Shopee Coin sering digunakan sebagai reward pada saat mendapatkan voucher atau cashback, atau saat bermain Shopee Game. Sedangkan Shopee Pay merupakan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee. Sama seperti uang yang ada di rekening, Shopee Pay bisa digunakan untuk berbagai transaksi. Shopee Pay juga bisa dikirim dari rekening ke rekening. Tidak hanya itu, ada beberapa toko yang uang memberikan diskon khusus dengan pemakaian Shopee Pay. Dengan Shopee Pay, pengguna juga bisa berbelanja dengan lebih mudah dan cepat. Yang begitu adalah Shopee Game. Fitur yang kelima yang dimiliki Shopee selanjutnya adalah Shopee Game. Fitur ini hadir di Shopee sebelum lama ini dan menjadikan pengguna makin betah di Shopee. Ada berbagai jenis game yang bisa dimainkan di Shopee, mulai dari goyang Shopee, Shopee potong, Shopee goyang, jari Shopee, Shopee poli, Shopee tanam, Shopee sendi, Shopee lempar, dan yang terbaru adalah Shopee Sei dan Shopee Link. Ada banyak reward yang diberikan Shopee Game. Shopee Game ini mulai dari koin Shopee, beragam voucher, sampai hadiah-hadiah menarik seperti smartphone bagi pengguna yang telah mencapai target yang ditentukan oleh Shopee. Yang berikut adalah saya akan menjelaskan cara berjualan di Shopee. Kalau kita buka Shopee, nanti di fitur cara penjualan di Shopee-nya itu slide-nya akan muncul seperti tampilan pada gambar yang saya tunjukkan ini. Langkah pertama yang harus kawan Kledo lakukan untuk bisa berjualan di Shopee adalah mengunduh aplikasi Shopee di Play Store atau App Store terlebih dahulu. Selain itu, kawan Kledo juga bisa membukakannya di PC atau laptop dengan mengakses link dari Shopee. Linknya seperti ini, https://shopee.co.id. Setelah pengunduhan dan menginstal Shopee di smartphone, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, buat akun di Shopee dan klik daftar. Jadi kalau misalnya orang yang ingin berjualan dengan orang yang berbelanja itu dia berbeda. Kalau orang yang ingin melakukan penjualan di Shopee, dia harus punya akun Shopee sendiri terlebih dahulunya. Jadi yang pertama dia harus mengklik daftar, setelah itu lakukan verifikasi melalui nomor HP dan email. Langkah yang kedua adalah lengkapi profil toko lewat seller counter atau bisa melalui aplikasi Shopee. Dan langkah yang ketiga adalah tambahkan produk, kemudian lengkapi keterangan dan deskripsi produk, lalu lengkapi juga dengan foto dan jasa pengiriman.
Pastikan juga produk yang di-upload tidak termasuk dalam daftar barang yang dilarang dijual di Shopee. Jadi tidak semua barang itu bisa dijual di Shopee. Lalu yang keempat, buat promosi pada produk yang kawan Kledo jual. Dan langkah yang kelima, setelah mendapatkan pesanan pertama, kemasan produk dan segera kirim. Lalu untuk tips jualan di Shopee ini kita lewati saja. Oke, yang berikut adalah gunakan foto produk yang paling menarik. Tips pertama yang bisa dilakukan agar jualan di Shopee laris manis adalah dengan menggunakan foto produk yang menarik. Foto merupakan salah satu pertimbangan calon pembeli sebelum membeli suatu produk. Jadi setelah itu langkah yang berikut itu memberikan deskripsi yang jelas dan lengkap. Tips selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan memberikan deskripsi yang jelas dan lengkap. Setiap postingan produk yang dijual dalam kolom khusus tentang deskripsi produk yang harus diisi oleh penjual. Jadi setiap kali kita ingin setiap kali kita ingin memasukkan penjualan kita suatu produk, jadi secara terlebih dahulunya itu kita harus mendeskripsikan produk yang kita jual. Lalu yang berikut layani pembeli dengan baik, yaitu berikan promosi. Kita harus memberikan promosi. Selain mendeskripsikan, kita juga harus mempromosikan produk kita. Yang berikut adalah berikan harga terbaik. Yang berikut adalah kesimpulan. Jadi ini yang terakhir, kesimpulan. Shopee menjadi tempat jualan yang sangat populer di Indonesia. Di sana banyak konsumen yang setiap hari berbelanja kebutuhan dengan banyak pengguna. Tentu ini menjadi peluang menjanjikan bagi kawan Kledo yang ingin menjual produknya di Shopee. Oke, seperti ini. Di sini saya akan menunjukkan gambar pada tampilan Shopee itu. Saya akan menunjukkan sebuah gambar tampilan dari Shopee. Oh maaf, ada kesalahan dalam koneksi internet saya. Oke. Saya rasa itu saja, sekian dari penjelasan saya tentang sebuah aplikasi Shopee. Mungkin di sini masih banyak kekurangannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.